Kalau nggak ditebang nggak mati. Nah kalau nggak ditebang nggak mati, bahkan ditebang aja kadang di bawahnya masih hidup. Halo teman-teman radar pertanian semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan cara menanam tanaman karsen atau buah karsen ya teman-teman. Jadi tanaman karsen ini menjadi salah satu tanaman yang sangat baik ketika dibudidayakan atau ditanam di depan rumah, karena pohonnya yang rindang kerap kali tanaman karsen juga dimanfaatkan di bawahnya itu ada tempat duduk. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini ada tempat duduk dan menjadi tempat untuk anak-anak bermain gitu teman-teman ini ya. Nah ini pohon karsen gitu. Pohon karsen yang ada di depan rumah ini dan di pinggir jalan ini usianya sekitar 5 tahunan teman-teman. Nah menurut penuturan usianya sekitar 5 tahunan. Nah sedangkan yang ini itu usianya adalah 2 tahunan dan dia sudah berbuah. Tanaman karsen ini teman-teman bisa lihat, ini adalah tanaman yang mentah ya teman-teman, yang masih kecil gitu. Nah ini adalah tanaman yang mentah yang masih kecil. Nah ini teman-teman, ini tanaman yang masih mentah, sedangkan yang matang itu buahnya itu merah seperti ini. Jadi dia setiap tahun atau bisa dikatakan hampir setiap bulan dia berbuah, tidak pernah berhenti. Nah tanamannya merah seperti ini teman-teman. Nah ini tanaman buah karsen merah merekah lah. Nah ini teman-teman bisa mengamati tanaman buah karsen ini yang rasanya itu sangat manis gitu. Nah kalau memang sudah kecil seperti ini bisa banget, ini biasanya anak-anak paling suka gitu, karena tanaman karsen ini meski di banyak daerah juga banyak dikenal dengan sebutan tanaman seri misalnya gitu. Meski ya tanaman seri itu menjadi ceri itu buah tersendiri sih, tapi entah mengapa ini juga dikenal dengan tanaman seri. Ada juga yang mengatakan itu sebagai tanaman kerukup siam atau telo ataupun seri. Nah itu teman-teman, sebenarnya kalau dari bahasa Madura sendiri buah ini disebut karsen gitu. Nah bahasa Jawa juga biasanya mengenalnya dengan buah seri itu teman-teman. Kalau banyak khasiatnya ya teman-teman tanaman ini, ternyata bagian dari karsen ini pegangan daunnya seperti ini atau bunga dan buahnya mengandung aneka bahan aktif yang berkhasiat obat. Bunganya misalnya itu bunganya ini, nah itu bisa mengatasi kram gitu, dipakai untuk mengatasi kram perut. Bunga daunnya juga bersifat antiseptik atau antibakteri yang digunakan untuk meringankan sakit kepala dan selesma. Khasiat lain antioksidan, anti radang dan lain sebagainya. Banyak sifat lainnya sebenarnya dari tanaman karsen gitu. Yang pasti untuk tanaman karsen ini sangat disukai oleh anak-anak. Mungkin untuk memastikannya kita akan mencoba nih bertanya pada anak yang kita salah satu anak, karena di belakang sana ada anak yang kita wawancarai ya teman-teman. Itu anak yang kita wawancarai, kita suruh mencoba buah tanaman karsen ini gitu. Karena dulu saya ketika masih anak-anak itu juga suka dengan buah tanaman ini gitu. Nah enak manis nah gitu, karena banyak yang suka ya. Jadi anak-anak di sini banyak yang suka dengan tanaman ini. Nah untuk budidaya tanaman karsen ini banyak hal yang bisa kita lakukan, dari biji misalnya ataupun bisa dari akarnya. Tapi kalau langsung dipotong seperti tanaman murbe itu tidak tumbuh teman-teman. Langsung dipotong batangnya itu ternyata tidak tumbuh. Beberapa kasus kita lakukan itu tidak tumbuh gitu. Nah kalau dari biji itu harapan tumbuhnya kecil. Nah kalau misalnya yang paling bagus itu kita bisa menanamnya dari akar. Kita akan mencoba untuk budidaya tanaman karsen bagi kalian yang pengen melakukan pembibitan ya teman-teman. Teman-teman ini kalau kita bisa mengambilnya dari akar itu seperti ini. Potong ini bisa langsung kita tanam di dalam media tanam seperti polybag ataupun di dalam media tanam lain ya itu teman-teman. Langsung di tanah juga bagus di pinggir rumah, karena tumbuhan ini ketas ya Pak ya. Nah tumbuhan ini ketas gitu. Jadi tidak
mudah untuk tumbang seperti tanaman karet gitu. Jadi bisa banget untuk dijadikan tumbuhan rindang. Ya meski efek negatifnya halaman rumah menjadi kotor ya Pak. Nah ini kan sudah ada akarnya teman-teman. Nah ini bisa kita tanam langsung. Nah dari media akar ini. Jadi satu pohon ini bisa kita potong, kita tanam langsung dari akarnya. Nah gitu. Teman-teman juga bisa tuh dari bijinya dengan cara melakukan dengan cara mengecambah ya, atau dengan cara menyemai. Meski dalam bijinya itu kerap kali susah ya teman-teman untuk menanam karsen, lebih mudah dengan menggunakan akarnya gitu. Ini satu biji aja bisa hanya tumbuh sekitar dua tanaman, dan ini bisa langsung kita tanam di polybag atau pot gitu teman-teman. Nah jadi ada juga kalau misalnya teman-teman itu untuk membibitkan itu di bawah pohon itu biasanya ada ya Pak ya. Di bawah pohon itu ada, karena tanaman ini disukai dengan kelelawar gitu. Nah dari kelelawar itu nanti dia biasanya tanaman ini jatuh, nah itu buah. Nah kita bisa mengambil dari bawahnya, kita semai juga seperti ini bisa teman-teman. Ini yang misalnya kita mau memindahkan atau di dalam polybag atau pot, ini bisa kita ambil. Perhatikan untuk mengambilnya itu perlu dengan tanahnya ya Pak ya. Nah agar dia juga bisa hidup dengan baik. Nah ini bisa kita pindahkan langsung dalam polybag. Oke langsung saja. Dan semuanya ini kalau misalnya kita tanam atau kita pindahkan di dalam polybag ya. Jadi kalian bisa memindahkan ini di dalam polybag, atau nanti ketika dia sudah tumbuh kisaran 3 cm itu, atau 50 cm 30-an itu kalian pindahkan di pot gitu. Kita persiapkan untuk penanamannya teman-teman. Nah ini kita persiapkan untuk penanamannya. Nah, dari batang yang sudah kita ambil dan kita semai tadi, kita pindahkan di dalam polybag gitu. Nah buah karsen ini sangat enak ya teman-teman, sangat enak, dan bisa tumbuhnya bertahun-tahun ya Pak ya. Kalau nggak ditebang nggak mati. Nah kalau nggak ditebang nggak mati, bahkan ditebang aja kadang di bawahnya masih hidup. Nah, jadi kalau untuk membunuhnya ya dibunuh seakar-akarnya, dibakar gitu bisa mati. Tapi kalau misalnya itu bermanfaat untuk dan disukai anak-anak ya kenapa harus kita bunuh, kan seperti itu teman-teman. Nah ini kalau kita tanam di polybag itu bisa hasilnya nanti ketika dia tumbuh sekitar segini ya Pak ya. Ya minimal 25-30 cm bisa. Nah kita pindah ya, dipindah di pot di gitu tanah ya. bisa, Di pot juga bisa. Sarankan sih di pot bukan di polybag ya, karena kalau di polybag itu jangka waktunya sedikit gitu. Nah teman-teman, karena ini tetangga juga meminta untuk ditanamkan, melihat karena pohon rindang dari karsen ini baik, jadi kita mencoba menanamkan di tetangga. Sebenarnya kalau ingin subur itu kita kasih dengan pupuk kandang untuk awal-awalnya, tapi pohon ini juga tidak perlu terlalu banyak ya teman-teman. Nah tidak terlalu banyak membutuhkan tanah yang subur tuh. Nah, kita lubangi sekitar 10 cm, lalu kita masukkan batangnya tadi dan kita bisa tanam. Nah gitu, usahakan jangan terlalu dekat dengan jalan teman-teman, karena itu akan memakan markah jalan. Nah itulah tadi kita sudah belajar tentang cara menanam pohon karsen dari awal penyemaian sampai dengan kita melihat pohonnya, menjelaskan khasiatnya teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, serta memberikan saran yang positif agar kami bisa terus berkembang. Terima kasih ya teman-teman telah menonton. Salam.